Welcome back again with Kang Adi Channel. Kali ini kayaknya curcol aja deh ya, supaya ada gambaran deh, kita sering mengenal ya teman-teman. Jadi untuk konten yang kali ini, jadi saya ini dulu tuh sempat usaha di tahun 2013 dan tutup perusahaan di tahun 2022 dengan alasan ya karena mungkin lain hal sebagainya ya, terutama ridho Allah ridho walidain, yaitu ridho orang tua yang menginginkan saya istirahat di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kalian like, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaik dari Kang Adi. Oke teman-teman semua ya, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Jadi ketika di tahun 2022 itu saya benar-benar down ya, terbiasa memang ada penghasilan setiap bulannya, namun kali ini saya bingung tuh harus cari uang dari mana. Dan konten ini sengaja saya buat, mudah-mudahan saja jadi inspirasi buat teman-teman, dan kalau tidak mohon maaf sekali. Ini adalah curhatan semata ya, ketika saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa duduk di depan kamera dengan segala fasilitas yang ada, yang pada akhirnya saya pun ingin berbagi dengan teman-teman semua. Nah, di tahun 2022 saya merasakan sebuah depresi yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, bingung mau cari uang dari mana. Waktu itu saya mulai jualan ayam goreng ya, jualan ayam goreng, kemudian saya tuh coba untuk daftarin di online ya, itulah dua hijau itu ya, saya nggak mau sebutin, pengen jadi endorse. Tapi ya sudah, saya ternyata di situ peruntungannya belum dapat ya teman-teman. Jadi saya per 3 hari itu ngemodal sekitar 200 ribuan ya. Ternyata yang beli satu hari cuma 2-3 biji ya, hanya pendapatan saya cuma sekitar 45 ribuan lah. Jadi nggak nutup banget ya. Dan itu pun belum termasuk beli minyak dan sebagainya. Pada akhirnya saya coba tutup di bulan Desember. Nah di bulan Desember ini saya kemudian mencoba peruntungan untuk make money online. Nah saat itu saya coba turun menjadi seorang penulis ya teman-teman ya, karena baca artikel di Quora. Kalau kamu mau dapetin cuan katanya, terus kamu harus coba nulis di berbagai macam platform ya, menulis novel. Dan bodohnya saya satu asal-asalan nulis novel, bermodalkan saya nulis skripsi. Ternyata berbeda ya, setelah saya berjalan 2 bulan kok nggak ngasilin ya, tidak semudah dibayangkan. Kemudian saya baca beberapa novel-novel yang ada di Vizo. Nah setelah itu baru saya mulai deh ngerti. Dan kemudian saya ketemu yang namanya channel ya, Kak Valen S. Jadi beliau tuh benar-benar inspiring sekali. Terima kasih ya Kak Valen S sudah berbagi ilmu luar biasa. Antum memberikan inspirasi buat saya sehingga di judul yang ketiga dan keempat itu meledak teman-teman ya, alhamdulillah. Dan bahkan saya sangat sedih sekali ketika malam takbiran nunggu gaji, dan gaji pertama saya sekitar $280 ya teman-teman saat itu. Itu senang banget ya ketika saya down dari mulai mulai Oktober tanggal 6 tuh saya udah benar-benar nggak punya apa-apa, habis banget buat hari-hari, ngerokok, ngopi pun udah bingung deh mau dari mana ya. Nah di situ saya mulai terasa semangati ya, akhirnya terjunlah di TikTok. Nah di TikTok kemudian ikutlah afiliasi, ketemu juga Kak Gita TTS ID ya, kemudian beliau bantu untuk supaya kita tuh mau konsisten bangun akun dan sehari upload 3 video. Saya nggak ngerti, saya masih nyolong-nyolong konten waktu itu, pakai video di-upload ya. Dan ternyata itu nggak boleh. Dan disitu saya benar-benar bodoh banget, nggak ngerti apa-apa, dan akhirnya saya kecewa. Hasilnya pun akun saya nggak berkembang sama sekali. Dan setelah saya belajar banyak dari salah satu afiliasi Access Trade ya teman-teman ya, karena Access Trade ini luar biasa. Mereka sering sekali mengadakan workshop. Nah workshopnya ini tuh benar-benar manfaat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu tuh mau ikut satu afiliasi yang brandnya gado-gado ya, kayak Lazada, Blibli, Eiger, kemudian Nike, kemudian Adidas dan sebagainya, itu komplit banget ya, komisinya lumayan juga. Nah walaupun saya belum menghasilkan di sana, tapi ketika saya ikut workshop saya benar-benar tersemangati. Oh ternyata jadi konten kreator seperti ini ya. Lalu saya coba peruntungan untuk menjadi seorang content writer. Ternyata tulisan saya pun tidak kunjung berhasil dan blog saya pun terbenam. Ternyata setelah saya pelajari, itu harus sering upload content writing ya. Jadi saya pikir untuk bangun blog itu mudah, ternyata tidak, harus belajar SEO friendly dan sebagainya. Kemudian bikin akun YouTube yang ini di bulan April
dan hasilnya mencengangkan. Kamu boleh cek video pertama saya cuma segini, aduh bikin malu banget deh, itu asli malu banget, tapi itulah kenang-kenangan yang nggak mau dihapus sama saya. Dan pada akhirnya ketemulah TikTok Shop dan saya bikin akun baru, alhamdulillah, meskipun belum banyak followernya ya, baru 450. Akhirnya bukan endorse ya, mungkin sampel pertama saya tuh headset Joysus ya teman-teman ya. Jadi headsetnya ini headset gaming, saya senang banget saat itu dapat sampel gratis ya teman-teman ya. Dan luar biasa, kemudian ditunjang juga oleh Mixio ya teman-teman ya, lampu dari Mixio, kemudian soundcard dari Mixio di belakang saya ini, dan juga soundcard TL31 ya. Saat itu saya senang banget karena dapat soundcard dan saya pun semangat sekali bikin konten dengan soundcard luar biasa. Nah, setelah itu saya ketemu lagi expertise audio. Akhirnya saya mulai deh scale up lagi ilmu saya mengenai audio, upgrade lagi beberapa alat untuk konten, dan ternyata alhamdulillah ya, nyicil dari mulai asalnya cuman ya kita ngampar-ngampar di bawah, dan kemudian akhirnya bisa ada duduk seperti ini dengan fasilitas yang ada semua ya. Rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Karena proses saya baru terjun di konten kreator tuh baru fokus sekitar 4 bulan ya teman-teman ya, dan saya nggak ngerti deh, akun saya masih kecil, ada beberapa tawaran dari robot smart power, dari Gamen, dari Jime ya, dan ini bukti semuanya ya teman ya. Jadi proven sekali ternyata untuk menjadi seorang konten kreator itu bukan sekedar dari follower saja, tapi ternyata dari teknik editing video, kemudian juga dari konsep video ya teman-teman ya. Karena saat itu pun saya rajin live di TikTok, dan alhamdulillah ya di bulan ketiga saya tembus 10 juta pertama ya di bulan ketiga, dan sayangnya memang TikTok Shop keburu ditutup. Tapi buat saya tidak menyurutkan semangat, karena saya pikir kalau saya terlalu berlama-lama meratapi kepergian TikTok Shop, saya tidak akan berkembang teman-teman semua ya. Dan ya semoga buat kamu-kamu nih yang lagi memang down semangatnya dan masih merasakan bahwa gimana sih jadi konten kreator, harus mulai dari mana sih, kalau saya bilang kamu move aja dulu, kamu action aja dulu, karena tanpa sebuah action kamu gak akan pernah nemuin hal yang baru. Jadi saya pun beli buku ya hampir 4 biji lah ya, memang isinya rata-rata sama semua. Kalau saya bilang clickbait, ada clickbaitnya juga, manfaatnya ada juga manfaat. Tetapi menurut saya kalau kamu mau menerapkan semuanya, kemudian kamu juga mau mungkin praktekin semuanya, itu nanti kelihatan. Dan ada validasi juga bahwa oh ternyata ilmu yang saya dapat sama dengan buku yang ada di sini. Nah, dengan begitu kamu yang masih bingung, merasa rendah diri, nggak pede tampil depan kamera, yang penting move aja dulu deh, maju aja dulu deh. Saya pun sama, saya tuh orang yang introvert, saya malu depan kamera tuh untuk bicara, dan saya tuh paling jijik lihat muka sendiri. Tapi sekarang malah jadi banci kamera ya teman-teman ya, dan saya harus duduk di sini bikin konten dan sebagainya. Itu menyenangkan lah overall ya. Kesimpulannya adalah buat kamu yang masih merasakan kegalauan ketika TikTok itu pergi, bingung cari cuan dari mana, yuk bangkit yuk, supaya kamu tuh mau scale up lagi kemampuan diri kamu. Karena saya yakin dalam diri kamu itu pasti ada sebuah potensi yang tersimpan, yang pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah hasil yang maksimal ketika kamu mau gabungkan antara dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan konten ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Semoga kalian semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga rezeki yang melimpah, dan mari kita sama-sama bangkit dan sama-sama besar di YouTube ini. Semoga hari ini kamu mendapatkan semangat yang terbaik, dan semoga yang sedang menonton video ini kamu mendapatkan sebuah inspirasi dan mendatangkan sebuah semangat baru buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya.